Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa as-sa'ada wasyaqawa fi nufusil mu'minin wa may yuti'illaha wa rasulahu wa lahu as-sa'ada fid dharain wa amma man kafara wa 'asa walahu syaqawa fid dharain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama-sama kita mencari rahmat Allah dan juga ridhonya. Alhamdulillah pada malam hari ini, padahal waktu terus berputar seperti biasa, namun perasaan sang malamnya baru ada. Dari malam ke malamnya juga sudah mulai halaqahnya. Kembali untuk mengingatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah itu pernah berkata, pas satu kesempatan, apa kata beliau? Wadat kaya ibnu Adam bahagian. Kata Imam Syafi'i, wahai anak Adam, ini ketika ibu kamu melahirkan kamu, atau ketika kamu lahir, semua yang lahir ini menangis. Nah, semua yang lahir ini menangis. Terus sama kata Syafi'i, wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ketika engkau lahir, engkau menangis, semua orang ketawa. Nah, yahdro, mahdro senang. Nah, pak nih, nenek senang. Nah, ketika seorang bayi lahir, dia menangis, namun semua orang pada ini semua ketawa senang. Kalau itu kelayanan. Nah, kata Imam Syafi'i, ihris ala amali. Oleh karena itu Imam Syafi'i, maka perbanyaklah amal, carilah amal. Untuk apa? Ya bukuna haulaka. Ketika engkau meninggal dunia, maka banyak orang menangis, semua orang menangis. Nah, kamu kata Imam Syafi'i, dawahikan masrura. Kamu tertawa, kamu senang. Maka ini Imam Syafi'i mengajak kita terus beramal, berbuat kebaikan dengan harapan ketika kita meninggal dunia semua orang menangis dan kita tertawa gembira. Ini ungkapan Imam Syafi'i. Bapak, Ibu yang kita hormati, pada pertemuan sebelumnya ini kita bahas adalah zakat. Itu zakat emas, perak, dan perniagaan. Dan juga banyak pertanyaan yang kita simpan sebelumnya itu, yang untuk kita bahas malam hari ini. Ini zakat hewan ternak. Di antara pertanyaan adalah bagaimana nanti hukumnya zakat kalau hewan itu punya bahasa tengkuraga jazaknya trago yang dilatih. Nanti juga pertanyaan Kecil Ahmad, ada orang jual beli binatang dan mungkin setahun itu melebihi 100 ekor jumlahnya mungkin, apa aja kena zakat? Kembali ke cerita lagi ini, kalau hewannya itu bahasa bolampohnya mungkin melebihi 40 ekor, namun yang punya banyak, sidro kedua taule, apakah juga kena zakat? Ini diantara beberapa pertanyaan yang saya ini simpan pada pertemuan sebelumnya yang kita akan bahas, karena di minggu yang kau ikut itu zakat emas, perak, dan perniagaan. Dan malam hari ini insya Allah kita akan kaji ini zakat hewan ternak. Dan minggu depan kita bahas ini
zakat biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu yang terhormati, ketika seorang muslim memiliki harta itu hewan ternak, maka dia wajib zakatnya. Kau tanya, "Toi, apa dalilnya?" Maka Al-Quran menjawab, yang memerintahkan kita ini zakat hewan ternak itu surah Al-Mu'minun ayat 21. Apa kata Allah? Wa inna lakum fil an'am la'ibrah. Ini an'am ini hewan ternak. Sungguhnya dalam hewan ternak itu ada ibrah. Apa ibrah? Pelajaran. Sambungan ayat, nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi katsira wa minha ta'kulun. Dalam hewan ternak itu juga Allah katakan fikum fiha manafi, banyak manfaat-manfaatnya. Di antaranya kita makan, minha ta'kulun. Hewan juga untuk ke sawah, tabrago, dan seterusnya. Ini ayat mintakan bahwa kita ini yang punya hewan ternak, maka dia kena zakat. Ini Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang toh dalil secara hadis yang perintah kita ini untuk zakat hewan ternak. Yang pertama ini hadis dari Anas bin Malik, juga hadis dari Ibnu Umar, juga ada hadis menjelaskan juga dari Abi Hurairah tentang wajibnya zakat hewan ini. Loncat sabo, kata Anas bin Malik, anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kataba hadzal kitab. Nah, ketika Abu Bakar berangkat ke Bahrain ini, dituliskan sebuah surat yang perintahnya itu adalah zakat, dan diantaranya zakat hewan ternak. Berarti kalau begitu perintah kita ini berzakat hewan ternak ada dalam ayat Al-Quran, juga ada dalam hadis. Sehingga para ulama semua mazhab tanpa kecuali sepakat ada dia zakat hewan ternak. Yang ketiga adalah apakah semua hewan itu yang Allah wajibkan zakatnya? Kajian kita secara umum 3 ya. Sama kita ini kurbun. Yang pertama unta. Yang kedua lembu dengan jenisnya, termasuk kerbau, jenis lembu. Dan yang ketiga kambing dan jenisnya, domba. Kalau begitu, yang punya usaha ayam itu tidak kena zakat. Yang punya dia itik, bebek, enggak kena zakat juga. Yang punya jangkrik, naik jangkrik, juga enggak kena zakatnya. Namun orang-orang seperti ini yang usahanya ayam, bebek, jangkrik dan hewan-hewan lainnya ini, dia kena zakat tijarah, perniagaan seperti yang dikatakan sebelumnya. Berapa? 2,5% per tahun. Jadi yang pelihara hewan selain yang 3 tadi, dia tidak kena zakat hewannya, namun dia kena zakat dia tijarahnya. Namun bagi orang nanti yang punya usaha lembu, dalam satu jenis barang itu dia tidak boleh ada 2 zakat. Contoh, toke amat pengusaha lembu. Dalam zakatnya nggak boleh kena dia zakat tijarah dan zakat lembu di atas barang yang sama. Ini beda di antara zakat dengan pajak. Punya pajak mungkin dalam barang sabonnya 3 pajak bahkan lebih. Ini pajak. Namun dalam zakat tidak boleh dia satu barang itu atau satu hewan tadi 2 zakat. Contoh tadi ketika terkiamat kena zakat hewannya, kena zakat tijarahnya tidak. Kita kata kaji ini yang kena satu dia, yaitu zakat tijarahnya. Ya, ini tadi hewan yang disepakati apa saja yang zakat. Secara umum 3 tadi, unta,
lembu, inklusi itu adalah kerbau, juga kambing, termasuk jenis kambing juga ini domba atau bili. Namun selain 3 ini, jenis 3 kelompok ini, itu dia tidak kena zakat. Nanti di ujung kita akan kaji berapa nisabnya. Yogo kita bahas perayaan pertanyaan yang kita pilih sebelumnya. Ini syarat zakat hewan ternak. Mungkin nanti pak kita bahas ini jawab sendiri ya, jawab sendiri pertanyaan keciradan dan juga kiamat. Allah wajibkan zakat yang pertama adalah bagi orang Islam. Kalau begitu hana zakat bagi orang kafir, walaupun dia punya lembu 200-an. Jadi kalau dia nggak beriman, dia tidak kena zakat. Kenapa? Bunyi ayat, barang siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki dan perempuan, dengan syarat dia beriman, maka Allah terima amalnya. Namun orang yang baik tidak beriman, menurut ayat ini tidak diterima amalnya. Kalau begitu, syarat utama kita yang punya amalan Allah terima ibadah kita ini, amalannya adalah imannya. Dan maka dari perintahnya zakat ini wajib yang pertama bagi orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam. Yang kedua syaratnya nisab, sampai bilangannya, sampai hitungannya. Nanti kita kaji belakang nanti berapa hitungan unta, berapa hitungan lembu, berapa hitungan kambing. Namun yang kedua ini syaratnya adalah dia ada nisabnya. Yang ketiga ada haulnya. Karena bunyi hadis, la zakata liman la yahula alaihi haul. Hana zakat bagi harta yang tidak ada haulnya, atau yang gotluk haulnya. Kalau begitu, nah zakat yang dia ada haulnya. Kita pertama mana haul. Kita begini. Orang kena zakat lembu nisabnya 30 ekor. Dan dalam mazhab Syafi'i 30 ekor ini mesti dimiliki selama 1 haul. Kalau begitu setahun misalnya. Ada orang punya lembu 30 ekor. Namun setelah 6 bulan meninggal 4, meninggal 2 misalnya. Maka haulnya kembali diulang. Dia mesti punya haulnya tamamul haul. Walaupun dalam mazhab Hanafi nanti nggak mesti begitu. Menyekaduk tahun-tahun tadi haulnya, walaupun prosesnya, nah mungkin tadi dengan tolak indo meninggal ganti lagi nyanyi. Namun dalam Syafi'i kalau meninggal 2 ekor kembali itu haulnya awal lagi. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Namun yang jelas bahwa haul itu syarat ketiga. Yang keempatnya baqaul milki fi jamil haul. Nah ini dia. Dalam mazhab Syafi'i haul itu baqaul, menetap dia. Dia memiliki misalnya lembu tadi 30 ekor sejak Februari sampai Februari tahun depan. Enggak berkurang, bertambah boleh. Ini makna baqaul haul. Di awal tahun sampai tahun ke depan dia punya lembunya cukup. Nah gitu kan, dan dia cukup nisab. Dan seterusnya yang kelima hanya pakai cik as-saumu fil an'am. Apakah semua lembu juga dia kena zakat? Lembu nanti ada dia yang diikat di kandangnya. Yang punya ini cari umpan untuk lembu itu. Nanti ada lembu dibuat dia perkarangan, kebun di pagar, lembu lepas itu. Nanti ada lembu dia 40 ekor misalnya, semua orang ini 10, semua orang ini sekian gitu kan. Ini kalau lembu juga untuk dipelihara. Namun lembu dia suruh ke malam orang lain. Nah, bunyi syarat yang kelima ini as-saumu fil an'am.
itu adalah hewan yang dia dipelihara. Makna peliharanya dia dilepas dan dijaga, bukan dicarikan umpannya. Kalau begitu, bagi hewan nanti, baik kambing, lembu, dan unta yang dia diikat, dicarikan umpannya, walaupun jumlahnya 30 ekor ataupun lebih, dia tidak kena zakat. Maka hadis menjelaskan, bunyi hadis ini dari Abi Bakrin, apa kata hadis? Sadaqatul ghanami fi sa'imatiha. Zakat kambing itu adalah kambing yang dipelihara, bukan kambing yang diikat. Jelas ya? Yang terikat berarti dia tidak kena zakat. Makna terikatnya, kita ikat dari kandang tadi, umpan kita cariin, kita kasih umpan. Jadi kalau kambing kita lepaskan ke sebuah kebun, sebuah taman, atau tadi sebuah hutan misalnya kita pagar, dia kena zakatnya. Ini dia maknanya as-saumu fil an'am, yang hewan dipelihara namun tidak terikat. Terus al-an'am ghairu amilah. Bagaimana hukum nanti kalau lembu ini kita hanya perago? Kita ajarkan dia untuk ke sawah, untuk ke ladang, untuk lampau. Maka hewan seperti ini, menurut jumhur, selain Maliki, itu dia tidak kena zakatnya, kecuali menurut mazhab Maliki. Menurut Maliki kena, baik dia yang dipelihara yang lepas maupun bahkan dia amilah, menurut Imam Malik kena zakatnya. Namun mazhab yang lainnya, Hanafi, terus Hambali dan Asyafi'i, hewan yang dia diajak untuk bekerja di ladang, mencoba bahasa kecil taprago, yang tapragonya dia tidak kena zakat, walaupun jumlahnya itu 30 ekor atau misal, namun dia tidak kena zakat. Kenapa? Ini hadis banyak menjelaskan. Yang pertama, ini hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah, laisa fil baqaril awamili syai'un. Tidaklah dalam lembu yang bekerja itu zakat. Hadis lain dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah, laisa fil awamil syai'un. Semua hewan yang diajak dia untuk bekerja tidak kena zakat. Atau hadis dari Amru bin Su'aib, laisa fil awamil sadaqah. Ini bahasanya berbeda-beda, namun hampir semua hadis sama ini mengatakan bahwa hewan yang dia untuk bekerja maka tidak kena zakat. Yang ke selanjutnya ini perhatikan, nanti beda antara nisab unta, nisab lembu, dan nisab kambing. Apa bedanya? Jumlahnya nggak sama. Kambing sekian, lembu sekian, unta sekian. Namun juga belum benar. Silakan Bapak yang mau bertanya tentang zakat sambil pertanyaan. Belum berjelas pertanyaan Ibu kecil agak. Sebelumnya, apakah hewan kaduk leplu nebunolok bimong rago tu leplu lagi nyandok? Ini kembali ke niat orangnya. Ketika lembu 30 ekor secara nisab kaduk, namun kalau sengaja kecil penuh ragonya untuk menghindari zakat, maka dia kena zakat. Namun diajarkan dia ini beternak atau untuk ke sawah atau apa, yang tujuan memang bukan lari dari zakat, maka dia tidak kena zakat. Artinya lembunya kunonya untuk kebiasaan memang, kebutuhan di kampung, kebutuhan lah. Saya kuno lembu nejak belah, kerja di sawah boleh di ladang. Kalau niatnya memang untuk kebutuhan, dia tidak kena zakat. Namun kalau niatnya cocok limong atau 2 ekor misalnya, kita ajarkan dia ke sawah dengan niat kenong zakat, maka itu
kena zakat. Terus ketika lembu 30 ekor, dia nih akan masuk haul. Ada orang dia tidak kena zakat, dia ambil 2 ekor dia jual. Kalau niatnya menjual ini dia tidak kena zakat, maka orang itu kena zakat. Namun kalau dijual dia kebutuhan, artinya memang sakit, tanggung itu belum, bukan lagi dari zakat, maka orang itu tidak kena zakat. Bagi orang-orang yang menjual lembu ini dengan alasan menghindari zakat, dalam mazhab Syafi'i 2 pendapat. Yang pertama dia makruh mendekati haram, dan sebagian termasuk Imam Nawawi dalam Syarh Muhadzab menghukumi dia haram. Kalau begitu berdosa. Yang sengaja menjual 1 ekor 2 ekor untuk menghindari zakat. Maka jawab ini, bagaimana hukumnya yang lembu kita ajarkan dia untuk bekerja? Secara hukum, lembu ini atau hewan ini tidak kena zakat. Karena laisa fil awamil sadaqah. Dalam hewan yang bekerja itu tidak ada zakatnya. Maka begini sajalah. Jadi silakan yang lain yang mau bertanya apa? Silakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya, ada orang punya lembu 30 ekor, ya, lembu leplu. Namun lembu ini kita tadi, gembala ini 5, ini 5, ini 10, ini 5, ini 5. Jangan ke pukul 5 tambah 10, jangan ke leplu. Apakah lembu ini kena zakat? Yang pertama, tengok proses gembalanya. Kalau mengembalakannya tadi, dikurung lembunya dan umpannya dicariin, lagi perlu sih, kita tepuk aku nalingnya untuk palemu. Nalemu hantom lebih dari kandangnya. Maka lembu ini tidak kena zakat. Namun jikalau yang 4 orang tadi mengembalakan lembunya lepas, atau lepasnya dibuat pagar sebuah kebun misalnya, dan lembu itu 5, 10, seterusnya, ini prosesnya, maka karena yang punya 1 orang, maka orang punya ini kena zakatnya. Atas bagaimana? Lembu 30, yang 20 lepas pengembalaannya, yang 10 yang limongnya terikat kandang, limong tergenci. Yang 20 lepas. Apakah orang kena zakat? Maka pendapatnya ini dia tidak kena zakat. Karena 10 itu tidak kena zakat, tinggal 20. Yang 20 ini tidak sampai nisabnya. Jelas ya? Hukum itu pertanyaan gapnya yang berada, tapi pemilikan ini lain. Limong pemilik yang berada kecil mama, jadi yang berada. Yang itu tadi. Jadi yang berada yang boleh ketemu. Oh ya, yang maksudnya gimana? Gaknya pelihara lembu. Oh jadi lembu lain, lembu. Ada 2 limong, ada 2 limong, ada 4 limong. Yang berada kenyang. Makanya dia kena berdekat. Ya. Oh benar. Dalam pelihara lembu leplu. Oh mana terbalik. Berarti nya kecil amat kena lembu leplu. Lembu namanya leplunya tagak. Tiplu. Artinya lebih itu 3 orang punya. 3 orang punya. Dalam bahasa kitab dari Ibnu Mas'ud ditanya dalam kitab Wahbah Zuhaili 4 mazhab. Apakah yang syarikah? Artinya cukup dia nisabnya, namun yang punya ini 2 orang atau 3 orang. Apakah dia kena zakat? Secara hitungan nisab tuh
namun yang punya konsiro 2 atau lain. Maka dalam kajian kitab judulnya ini yang saya baca tadi ini zakatul khalitaini fil masyiyah wa ghairiha. Kalau bisa kitanya ini berkelompok yang punya konsiderasi. Saya bacakan. Yang pertama menurut mazhab Hanafi. Kata Hanafi yang lebih yang pono. Kalau kita mau jujur 3 orang na lebolemo berarti kan ledaurunyo 10. Kalau 10 berarti kan hantu nisab. Nisab lembu dia 30. Nyo lemo lepluh memang. Namun yang pono nya ledaurun 10. Apakah kena zakat? Kata mazhab Hanafi, dia katakan la yata'assar wujub zakat indal Hanafiyah bil khalata atau syarikah. Sambungannya li'anna milka kulli wahid dunan nisa. Menurut mazhab Hanafi ini tidak kena zakat. Mazhab Hanafi tidak kena zakat. Apa alasan Imam Hanafi? Dunan nisab, enggak sampai dia nisabnya. Hei, 10 bunuh. Kudu nisab, 10 kudu lah, 10 kudu lah. Maka ini tidak kena zakat dalam mazhab Hanafi. Lebih banyak diuringan, sambung loh. Wa qala jumhur. Qala jumhur maknanya ini selain Imam Hanafi. Siapa? Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali. Apa kata mereka? Al-khalatu fil masyiyah takfirun fi zakat. Sambungannya, fa yuzakkil khalitani zakatan malikil wahid. 3 mazhab mengatakan kiamat yang polerogono itu zakatnya ada. Taksirun fi zakat. Karena 3 mazhab ini sama dia walaupun 3 orang punya kartu nisab zakatul malik wahid, dianggap dia satu kepemilikan. Ini 3 mazhab termasuk dalam fiqh sunnah juz 2 halaman 760 baris kelima. Ini pendapat ulang lagi. Wa qala jumhur, yang pun maksud Hanafi itu bisa. Ini kalau jumhur, kalau begitu memahami kitab adalah jumhurnya selain Hanafi. Siapa dia? Tadi 3 mazhab. 3 mazhab selain Hanafi, Gopegahino, al-khalata fil masyiyah. Al-masyiyah ini hewan ternak. Al-khalata ini gabungan tadi. Nah, urung dalam memiliki hewan ternak taksirun fi zakat. Kena zakat. Sambungannya faizaki, maka hendaklah dia mengeluarkan zakatnya sama dengan yang urungnya 1 orang memiliki. Ini dalam 3 mazhab. Kenapa? Inna ijtama nisabu min majmu' hissa ilaiha fala zakata alaihima wal khalata innama tu'sru zakatan li kulli wahidin masyarakat nisab. Namun 3 mazhab ini menjelaskan lagi monyo masing-masing orang ini sampai nisabnya. Dipahami ya? Benar berapun? Kena. Ketiga ini. Kalau seandainya lembunya itu 90 ekor, sidro itu lero bunuh, sidro leplu, maka orang ini kena zakatnya. Kalau begitu, 2 orang yang punya misalnya lembunya 60 ekor, itu kena zakatnya. Karena masing-masing dia cukup nisab. Namun jikalau ini lembu 30 ekor, namun yang punya 3 orang 10, ujung-ujung juga jumhur mengatakan kena zakatnya, nggak kena juga. Kenapa nggak kena? Antruk nisab. Ini di ujung kitab 3 mazhab tadi mengatakan idza kana likulli wahidin nasyarakai nisabun. Jikalau masing-masing orang itu sampai nisabnya. Coba sih, paham sih? Ya, kemudian ini benar juga. Sebab mereka tahu. Tahu di gunakan video tahu baru
Jadi oh di Pedro nantinya tahu. Berarti pada tahun muda punya perbedaan dua puluh dari dua dalam oh iya benar. Ya. Ini mungkin memahami hadis ini. Dalam hewan ternak ada bunyi hadis, jangan la tajma' baina mutafarriqin, jangan kumpulkan yang terpisah, wala tufarriq baina mutafarriqin, jangan pisahkan yang bersatu. Ini kan bunyi hadis katakan demikian. Saya lagi, kalau begitu dalam mazhab Hanafi awalnya ini, ketika orang dia gembala saja, tapi dia nggak miliki, kita kasih sebagai bunuh lagi kecil bunuh. Imam Hanafi jelas dia katakan dia tidak kena zakat karena hantu nisab. Namun 3 mazhab mengatakan kena zakat. 3 mazhab kena zakat. Namun di ujungnya juga, jikalau masing-masing yang punya itu dia sampai nisabnya. Mau hantu nisabnya, berarti juga nggak kena juga ujung-ujungnya. Ini kan bahasa kita ini. Pada kuno, Zaki sama lagi zakati satu orang pemilik. Namun jikalau sampai nisabnya, mau hantu nisab hanajid. Nah, nisab bukan digabungkan semuanya, namun nisabnya per orang yang memiliki hewan itu. Terus yang lembu menurut betul, bahkan dandrannya 40 ekor. Namun ini lembu yang terkumpul ini yang punya bukan 1 orang, namun yang punya 3 orang. Maka 3 orang ini bagi 3, jadi misalnya yang lembu yang 40 itu si 20, 20 10 misalnya. Ini yang 10, yang 20 belum sampai nisabnya. Maka ujung-ujungnya juga bahwa itu dia tidak kena zakatnya. Iya, begitu. Ya, terima kasih. Silakan. Itu memang yang meninggalnya bukti kau ada di klub, ada di kedai. Ya. Ya, belum ada bukti, belum pomo. Ya. Ya, buat hak urus terhadapnya, hak rumput tidak ada rumput. Ya. Ya. Terima kasih. Ini nasabah udah malamnya ada translator penerjemah. Lo berapa ini lagi maaf. Lo memahami bahasa apa sih ada? Peragonya seminggu lo pahami. Gue mana peragonya? Ini jujur. Tanya makanya. Gue makna peragonya. Dilatih. Jadi ini bahasa malam seminggunya apa sih? Dengan bahasa Arab, nah kata prago, nah merago, nah bro, pokoknya macam-macam lah pokoknya dalam minggunya. Berangkat dari bahasa Arab. Terima kasih. Terus apakah tadi yang melihara ini atau yang punya lembunya atau siapa nggak zakat? Syaratnya tadi adalah ini al-milku fi jami'il haul, memiliki semua haul. Ada yang memiliki ini, yang memiliki lembu itu. Lalu itu zakatnya ini kena atas buru yang polmo. Sementara kecil amat kan orang diupah untuk melihara lembu. Dapat dapat gajinya menurut setahunnya mungkin hantu 2 lembu atau 10 lembu. Namun zakat yang kena ini adalah orang yang punya lembunya. Inilah. Ya. Lain silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ini ke nisab dulu. Ini yang pertama nisab idul atau ini nisab dari unta. Berapa unta yang kena zakat? Ini hadis menjelaskan panjang hadisnya, namun saya baca lebih dapat dipahami. Kalau untanya itu 5 sampai 9, maka zakatnya 1 ekor kambing. Kalau untanya itu 10 sampai 14, itu zakatnya 2 ekor kambing. Kalau untanya 15 sampai 19, itu 3 ekor kambing. 20 ke 24 itu 4 ekor kambing. 25 unta 1 ekor unta. Dan seterusnya. Ini kan kita kan untanya.
Unta apa yang ulang apa yang unta? Unta yang unta. Jadi ulang itu ada tu. Atau unta kan anak unta. Atau masih lagi nih unta walaupun kita nggak punya sebagai kognitif saja. Nanti kita amalkan itu kan kedua belakangnya nih antara kerbau atau kambing. Nah, ulang lagi. Unta ini batasnya ini kalau kena zakat 5 ekor. Artinya urinya nak unta putbo nyanggoh naga kelam. Namun menyokong unta 5 monggo zakat. Berapa zakatnya? 1 ekor kambing. Maka batasannya ini yang punya 5 sampai 9 1 ekor kambing, 10 sampai 14 2 ekor kambing, terus 15 11 ke lagi yang 15 sampai ke 19 ini 3 ekor kambing, 20 ke 24 4 ekor kambing. Namun 25 unta sudah 1 ekor unta. Terus ini 25 sampai 35 itu zakatnya 1 ekor unta yang dia bintu makhad. Apa itu? Unta yang umurnya setahun masuk tahun kedua. Yang punya unta 36 sampai 45 unta nanti ini 1 ekor unta juga, namun umurnya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Yang mana? Tahun kedua. 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Yang punya dia 46 unta sampai 60 unta itu dia zakat 1 hiqqah. Apa itu hiqqah? Yang dia umur 3 masuk 4. Nah sampai ini nanti 76 sampai 90 baru 2 lagu 2 unta. Mungkin unta nggak terlalu ini kita unta kan. Indonesia ada unta ini hidup di daerah dataran yang ke Arab. Kita pindah ini pokok. Nah, ini zakat lembu. Nisab zakat lembu, guna unta sebagai media masa penelitian dong. Ini lembu nisabnya adalah 30 ekor. Maknanya bahwa ketika orang punya 28 ekor atau 29 ekor, dia belum kena zakat. Namun kena tadro buno itu 30 ekor, maka dia sudah kena zakat. Bagi orang yang punya lembu atau kerbau 30 ekor, zakatnya adalah 1 ekor lembu yang dia tabi. Apa dia tabi? Umur setahun masuk tahun kedua. Ini 30. Namun yang punya dia 40 ekor, maka zakatnya juga 1 ekor lembu juga. Namun yang umurnya musinnah. Apa itu musinnah? 2 tahun masuk tahun ketiga. Berarti ini ada 2, yang nalemo kerbau tadi dia 30 ekor, maka zakatnya ini 1 ekor yang umurnya dia setahun masuk tahun kedua. Yang punya dia 40 ekor, zakat juga 1 ekor lembu juga, namun umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. Terus sambungannya, yang punya nanti kerbau atau lembu ini jumlahnya 60 sampai 69. Maka dia mengeluarkan 2 ekor yang umurnya tadi setahun masuk tahun kedua. Itu kan lepus abuh benar. 60 abuh. Batas yang umur musinnah itu adalah dia punya 40 sampai 59. Ini 40 ekor sampai 59 itu dia 1 musinnah. Ulang lagi. Yang punya lembu 30 sampai lembunya 30 sampai 39,
itu 1 ekor lembu umurnya setahun masuk tahun kedua. Yang punya lembu atau kerbau 40 sampai 59, maka zakatnya 1 ekor lembu juga yang umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. Yang punya 60 lembu sampai ini 69, dia 2 ekor yang umurnya tadi setahun masuk tahun kedua. Yang punya nanti 70 sampai 79, yang 70 ini 40 atau 30. Berarti yang saboh yang umur lembut dari tahun kedua, yang saboh itu umur 20 tahun. Karena kan 70 ini kelipatannya ada 30, 40. Kata kunci ini terkait angka leplu angka 40. Ini kata kunci. Menyolep guna zakatnya 1 ekor lembu yang umurnya setahun masuk tahun kedua, monyo 40 tadi 1 ekor lembu juga umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau dia 70 ekor tadi misalnya, sabuh yang leplu guna, sabuh yang 40. Kalau kita punya lembu ini 80, boleh 2 lembu juga yang 40. Kalau kita punya lembu 90 ekor, misalnya 10, itu boleh 3 ekor yang leplu gunung, atau makanya pilihan Bang. Leplu yang 10, 3 ekor lembu yang setahun masuk tahun kedua, yang leplu. Kita punya lembu seretuk berarti ada 40, ada 60, 2 lembu yang leplu gunung, sabuk yang 40. Itu kalau begitu kata kuncinya ini, yang punya lembu 30 tadi setahun masuk tahun kedua, ini zakatnya 1 ekor. Yang punya 40 2 tahun masuk tahun ketiga. Ini nisab zakat lembu dan kerbau. Kuda tidak kena zakat. Kuda. Walaupun dalam mazhab Hanafi jin. Musyarih mengatakan bahwa kuda tidak kena zakat. Ya. Terus ini nisab kambing. Yang punya kambing ini. Yang punya kambing nisabnya, yang punya kambing 40 ekor sampai 120. 40 sampai 120. Zakatnya 1 ekor kambing. Yang punya kambing 121 sampai 200, 2 ekor kambing. 200 sampai 100, 3 ekor kambing. 100 sampai 100, ini 4 ekor kambing. 40 sampai 5 ekor kambing. Kelipatan 100. Kalau itu langkah awal tadi untuk memahami nisab kambing 40 sampai 120. Yang pertama langkah awal 1 ekor. Yang kedua 20 sampai 200, 2 ekor. 200 sampai 100, itu 3 ekor. Saya punya kambing misalnya 250 ekor. Kalau itu hitungannya ini nisabnya tadi 200 sampai 100. Berarti ini kenanya dia adalah 3 ekor kambing. Oh, saya punya kambing ini 180. Berarti 120 sampai 200 rentangnya. Dia kena 2 ekor kambing. Lunak kambingnya 120, untung 2 ekor kambing. Namun kalau kita saya punya kambing 205 ekor. 205. Itu udah kena dia 201 sampai ke 300. Nah, ini jadi jaraknya, rentangnya. Mungkin lebih banget langsung ke 40 ke 120 1 ekor kambing, 121 sampai ke 200 itu 2 ekor kambing, 200 sampai ke 200
itu dia 3 ekor kambing. Dari Tulsa sampai ke Porto itu dia 4 ekor kambing. Dan Tulsa sampai ke Limorto itu dia 5 ekor kambing. Ini nisab hewan ternak. Mungkin yang pokok teman adalah yang 2 ini, lembu dengan kambing. Kalau unta mungkin di Arab oleh negara haji, karena lembu yang unta memang. Namun kita ini yang banyak adalah kerbau dan kambing. Silakan yang mau bertanya. Rentangan itu mestinya 40 sampai 21 ekor. Iya. Kalau 41 berapa ekor? Ya. Ini Pak Wan punya kambing 41 ekor. Berapakah zakat yang dikeluarkan? Pak Wan katakan 1 ekor kambing. Karena 141 di bawah 120. Dan bahkan jika Pak punya kambing 110 belah kambing, mantong tabo kambing. Namun punya Pak Wan karena lemu kambing penuh 120 sah yang kayu babo. Ini nisab kambing. Silakan ada yang mau tanya apa? Jadi bersama kita ini atau dagang membuktinya enggak? Bagi kembali. Jadi kalau Ayo. Kalau takut bola, bola lagi bola deh. Ya terima kasih. Kecaman. Apakah zakat keluarkan tadi? Ini kan yang diberi kan umur ini. Umurnya sekian. Anda kebuka inong agam berarti cuma 2. Anda kebuka ini. Umurnya sekian. Anda kebuka ini inong agam. Namun berarti cuma 2 berarti. Yang umurnya sekian. Walaupun nanti kalau kita mau jujur, nak kajian mazhab, karena mazhab ini mesti agam, ditanya mazhab Hambali. Namun jumhur tadi mengatakan bahwa itu bilangan-bilangannya berarti jid 2. Jid, inom, dan agam. Gimana sih? Ya. Apakah lembu yang kecil ataupun kambing yang kecil terhitung dia dalam nisab tadi? Dalam mazhab Hanafi yang ubud tadi itu. Namun dalam mazhab Maliki dan Hambali dihitung. Kayak bikin kambing sih. Dak aneh bikin kambing sih. Namun kita pegangkan kon lain tadi nane kambing kerinci dia pegang. Dak kambing sih. Karena 2 mazhab ini dinamakan juga kambing sih. Atau ada anak lembu tadi, anak lembu sebesar kambing. Tetap pegangnya lembu. Kena pegang anak lembu penuh kambing. Nah, karena maka 2 mazhab ini walaupun dia masih kecil, tetap namanya hewan itu atau jenis itu, makanya yang kecil juga terhitung. Terima kasih. Silakan. Hanya pakai umur. Kamu pakai umur. Oh iya. Tadi lembu ada pakai umur. Apakah kambing pakai umur? Iya. Dulu gaul. Dulu ingat. Terima kasih. Iya. Terima kasih kawan mengingatkan. Tadi lupa sampaikan umur-umurnya. Saya semangat menyampaikan angka-angka lupa umurnya. Jadi tadi yang punya kambing 40 sampai 120 ekor kambing, 1 ekor kambing yang umurnya dia setahun dan masuk tahun kedua. Terus yang 121 sama umur kambingnya. Ini kambingnya yang minimal dikeluarkan zakat adalah lahasana au saniyah minal magzi au sanatani, yang dia habis tahun masuk tahun kedua. Dan yang lebih pas adalah umurnya 2 tahun. 2 tahun sanatani. Ini umurnya. Namun nanti bilangan sama nih. Bilangan 121 sampai ke 200 sampai ke 100 ini sama bilangannya. Yang jelas bahwa yang dikeluarkan itu kambing laha sana, dia sempurna umur setahun dan masuk tahun kedua. Namun tahun kedua yang umur 2 tahun ini lebih ekor. Ini pendapat kita. Kira-kira bawah. Terima kasih. Silakan yang lain yang mau bertanya apa? Kita masih di zakat
hewan ternak. Oke sih, gimana sih? Ah, silakan. Artinya lagi kan boleh ya. Di sini kacungnya kita dua pokok ini kamunya ngerti kamu tina tunjuk kaboknya dia kaboknya kayaknya ini tunjuk yang dia dua tunjuk nak yang dia Ya. Nyo pakai cik nakame 200 kisah itu 225. Berarti kalau kambingnya 205 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. Ya kan? Kebetulan dalam kelompok kambing-kambing kuno, nah atau berburu parome. Wah, itu kambing buke. Kalau buke itu kerja aja. Buke. Kambing buke, kambing kerdil. Oh, kerdil ya. Oh. Umur kadro. Kebuke. Kerdil ya. Ini sama yang itu khusus bahasa aja. Nggak pakai cik. Jadi ini ada kambing, dia kerdil namun cukup umur. Boleh nggak diberikan kacuknya itu zakat? Ya kawan kan? Secara hukum boleh. Namun begini, ini kan zakat membersihkan harta kita. Zakatnya sih udah begini. Besar gara-gara kami buke bunuh, mati memboleh kan? Oh, gimana? Pokok bahwa ini kita keluarga adalah membersihkan harta kita. Kalau begitu, ambillah yang terbaik. 205 ekor, yang Allah minta 2 ekor cuma. Kita jujur nih, 205 ekor kambing, yang Allah minta nggak semuanya, cuma 2 ekor. Ya, 2 buke aja. Pokoknya ada lagak aja ini. Cuma 2 bo. Nah kan. Jadi kalau begitu pakai sih secara hukum boleh, nggak ada alasan, ada halangan dia. Namun yang paling jelas tadi ini membersihkan harta kita. Kalau begitu ambillah yang terbaik, yang paling sehat, yang dumun dan kawannya. Itu juga ada bibit 2 buah pakai sih, tinggi mentong dulu 200 lebon. Hanya bendera tenten bebu. Ya. Terima kasih. Silakan. Mungkin apa ke depan penerima zakatnya kan satu lembu apakah untuk 1 orang atau kita bagi atau kita sembelih atau kita jual dia. Oh ya, ini teknik membagi zakat. Mungkin lebih indah kita ambil kesempatan menjelaskan ini siapa yang berhak menerima zakat ini dan bagaimana teknisnya. Nah, itu kan beda jelas juga. Jadi sebab yang kedepan kita sembah dulu ini zakat tumbuhan. Mungkin itu olehnya ini bahannya kita ambil siapakah yang berhak menerima zakat ini dan bagaimana caranya. Cara kita bagi zakatnya. Apakah 1 orang fakir 1 lembu? Atau boleh 8 fakir 1 lembu? Atau mungkin 10 fakir bagi 10? Atau boleh enggak lembunya dijual, uang kita bagi? Dijual gigi. Kayaknya kita bagi lembu, bah, saboba, boleh juga nggak adil juga. Mungkin kita jual lembunya dan kita bayar uang. Bagi sekian fakir apakah boleh demikian? Namun nanti ini kita ambil BLM Cawo kita ambil satu tempat ke konten untuk menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat ini dan bagaimana cara membayarnya dan cara penyerahannya dan cara pembagiannya. Yang lain silakan bertanya, kasih ilham. Silakan. Oke. Jadi kita hukumnya memang cara yang betul bukan berdekat. Nah pernah pengalaman belum mesti karena nalimo sudah seluruh belahan mota. Jadi yang upah belakang karena yang takut tunjuk dulu. Jadi ketika takut ustaz apa untuknya lemo menjaga pasu tu. Yang niat ustaz tunjuk dulu kumpul baik 20 tu nyabahnya ustaz.
Kalau kami jauh dia berdoa ni, tapi dah dah berarti dah berdoa supaya lu berkembang. Ustaz nak buka, berasiakan nak buat yang tak ke, dah ke. Supaya apa? Lu mau berdoa berhajo jaminan perkembangan bedo. Ya. Ini tiba hukum ni memang dia. Menyambung yang tadi bagi zakat langsung sambung oleh Pak Wakil. Ini kalau seandainya yang punya hewan tadi menyerahkan zakat hewannya ke yang pelihara, yang pelihara, apakah boleh? Ada pedia usia dua bulan pakai, pakai mana pakai? Terjadi benar tahun baru ada pertempuran. Yang pertama yang berhak menerima zakat ini tadi kan fakir dan miskin. Jikalau pengembala tadi miskin atau dia fakir, maka dia berhak mendapatkan zakat itu. Apakah dalam zakat hewan ada amil? Ada amilnya. Kan bekerja dia. Pokoknya kepala lembu. Apakah ini anggap amil juga? Ini bukan amil zakat. Yang dimaksud amil mengumpulkan harta zakat. Yang nyokot, ini minta upah gembala, kerja juga dia. Kerjanya kepala lembu. Namun dia lagi masuk tadi ini yang kerja ini menerima zakat dari lembu. Namun kalau dia fakir, dia terima zakatnya artinya fakir loh. Kalau dia miskin, dia terima zakat itu karena miskinnya, bukan karena dia pengembalanya. Kita karena miskinnya. Apakah boleh? Mungkin tepat untuk pakai yang lebih bagus, menambah di warga yang apa? Menambah apa namanya masukan dari Ilham tadi. Yang lain silakan yang mau tanya, mau tanya lagi. Katanya masalah penggunaan lumo. Jadi lumo kekiamatan tadi. Bukan kekiamat. Kekiamat kejuk lumo walun 20 ya 6. Jadi waktu narik tu kayak mana lumo sehingga 7 bulan Januari, waktu bulan Desember kayak mana tipu ana lepo. Jadi tipu hanya dia tadi kurung darah bagi dua. Ya, di mana po tadi. Yang tukah datu karena belajar dah kurung darah kon lupa mau kurung darah lemo hanya tajuk lemo ini awak tu ada yang mana jatah kurung darah Sikat. untuk ketentuan pembagian. Ya. Mawar. Ya. Jadi nyampu hendak kena jatuh. Terima kasih. Ini narik pertanyaannya. Ya. Ini lembu awalnya sudah cukup bisa. Diserahkan 20 ekor. 20 ekor. Namun dalam setahun itu manuk. Manuk ya. Nah, manuk namanya 10 bo. Karena kan itu 20 bo, tiap keluarga 10 inong. Kan setahunnya mandu hamilnya, mandu bunting, mandu nanik. Jadi 10 bo lembu yang inong melahirkan 10 anak. Maka jumlah lembunya adalah 30 ekor. Pertanyaannya, apakah ini kena zakat? Kalau seandainya lembu yang lahir ini semuanya milik yang pogono, maka itu kena zakat. Bahkan sampai nisabnya. Namun jikalau yang 10 anak itu 5-nya untuk orang menggembala, 5-nya urung po, maka lembu ini belum sampai nisab. Baru 20 tambah 5, bantunya 25. Perlu lihat dulu lah. Kalau begitu belum kena zakat. Kenapa? Karena bodoh nisab. Ini jikalau titik itu. Tadi lembu serahkan oleh Tekama ke Pak Rusli sebanyak 20 ekor di bulan Februari. Lembu ini beranak, itu dia anaknya lahir juga di bulan Maret tahun selanjutnya. Yang mengandung beting. Ini kan. Berarti kalau Februari tadi diserahkan, lahir anak tadi bulan Maret, tahun depannya 10 kan kali 10. Misalnya kita seandainya ini kartu 40. 10 ke urung pengembala, 10 ke urung po, berarti kan 20 tambah 10 kali 10-nya. Dia kartu nisab. Maka dihitung nisab dia adalah ketika lembu cukup 30.
Itu mulai hitungan nisabnya. Maret itu dihitung dia bayar nanti Maret 2020. Ini hitungannya. Berarti kalau itu bahwa lahir mau hitung kan sampai 30 ekor baru mulai hitungan nisabnya. Lalu itu bayarnya tahun selanjutnya. Ya terus ya. Terima kasih banyak. Yang sesuai dengan Pak Imron. Oh benar. Ya. Ada kon yang berulang buah yang pun tahu apa. Mawar ya. Kalau mana di cuma Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain sekarang yang mau tanya masih kita di zakat hewan. Insyaallah Kak Nale buat DPKB insyaallah ini tentang hewan sudah bentar kita ini kita berdoa ini semoga Allah ini memberi kita petunjuk dan kekayaan membuat semua kita ini mampu berzakat. Kalau Allah tempatkan kita ini hamba-hambanya yang mampu berzakat, maka kita ini orang yang kaya. Dan juga hadis mengatakan bahwa tangan yang di atas, tangan yang memberinya lebih God dari tangan yang menerima. Kalau begitu berdoalah semoga kita ini menjadi orang-orang yang selalu menunaikan zakat. Yang Allah butuh sebagai amil, sebagai orang pengeluar zakat. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat keluarga khususnya di jemaah pada umumnya. Mohon maaf terhadap kekurangan. Insya Allah di minggu depan kita bahas zakat biji-bijian atau zakat tanaman. Apa yang kena zakat, berapa nisabnya dan teknisnya dan seterusnya. Tim di kepala majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.